Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita ketemu di layanan sederhana ini dalam rangka melihat sejauh mana bagaimana merajut level kognitif dan dimensi pengetahuan dalam pembelajaran. Ini merupakan bagian yang penting untuk kita pahami, terutama bagi guru, calon guru profesional. Nah, mengapa kita perlu memahami hal ini? Sebab kalau kita lihat, Bapak Ibu sekalian, pentingnya menyelaraskan level kognitif dan dimensi pengetahuan ini pertama karena pada analisis SKL keterkaitan ketersesuaian standar kompetensi lulusan, kompetensi inti dan kompetensi dasar, kita sangat membutuhkan analisis SKL, KI dan KD-nya. Maka level kognitif dan dimensi pengetahuan menjadi syarat penting untuk kita kuasai bersama. Yang kedua adalah pada aspek capaian pembelajaran. Nah, pada rumusan capaian pembelajaran terutama pada KD, kompetensi dasar maupun indikator pencapaian kompetensi IPK, meskipun dalam kurikulum merdeka hal ini sudah tidak dipakai istilah ini menggunakan capaian pembelajaran, tetapi level kognitif dan dimensi pengetahuan perlu untuk terus ditingkatkan sebab ini menjadi tagihan pada rumusan tujuan pembelajaran. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan muatan materi. Terkadang muatan materi membutuhkan analisis kita pada bagian mana materi ini kita perdalam. Apakah pada bagian tertentu dengan menekankan pada aspek pengetahuan atau pada level kognitif pada level yang mana. Lalu tentunya perhatian kita terhadap perbedaan karakteristik serta didik menjadi alasan kita mengapa kita perlu menyelaraskan dan membutuhkan keselarasan pengetahuan kita tentang apa itu level kognitif dan dimensi pengetahuan dalam pembelajaran. Nah, saat ini kita tengah ditagih, kata kutip, ditingkatkan kualitas pembelajaran kita agar proses dan penilaian pembelajaran itu harus bermuatan HOTS, ya. Jadi penilaian pembelajaran lahir dari proses yang bermuatan HOTS pula. Maka jika kita melihat area pemetaan dimensi pengetahuan dan level kognitif, kita akan melihat secara jelas pada area ini high order thinking skill menjadi sesuatu yang bagus ada. Jadi untuk mencapai ini tentunya kita harus menghadirkan dimensi pengetahuan konseptual, prosedural atau metakognitif pada level kognitif, menganalisis, mengevaluasi dan mencipta. Tentunya untuk mencapai area HOTS ini ada dasar pengetahuan awal yang perlu dimiliki oleh peserta didik. Olehnya tidak juga diabaikan area LOTS-nya, low order thinking skill. Pemahaman mereka, analisis mereka, penciptaan mereka terhadap sesuatu objek materi pembelajaran tertentu tentunya diawali dengan pengetahuan dasarnya, pengertian, pemahaman, menerapkan, apalagi yang sifatnya faktual itu menjadi penting, dan konseptual. Penguasaan dasar terhadap makna, dimensi pengetahuan fakta dan konseptual menjadi modal mereka untuk bisa memahami prosedur dan bisa menciptakan metakognisi, apalagi mereka bisa menciptakan dan mengevaluasi sesuatu yang menjadi tagihan pembelajaran. Nah, kalau kita melihat dalam dimensi level kognitif, kita mengenalnya ada pengetahuan C1, C2, sampai C6. Ini merupakan bagian yang jadi dasar dalam proses pembelajaran dan evaluasi, terutama dalam pemilihan kata-kata kerja operasional. Nah, tentunya level ini, level pengetahuan C1 sampai dengan C5 kognitif, ya, maksudnya kognitif level 1 pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis dan evaluasi itu ada penandanya, ada kata-kata kerja operasional sebagai penanda bahwa ini bagian mengingat pengetahuan, mengingat, remember, ini memahami, ini kata-kata kerja operasional yang mencirikan dia mengukur pada level menganalisis,
Jadi silakan Bapak Ibu, saudara-saudara bisa memilih kata-kata kerja operasional yang sudah tersedia ini, dan ini akan membantu kita merumuskan dan menyelaraskan antara kompetensi dasar, indeks, kemudian indikator pencapaian kompetensi. Meskipun pada kurikulum Merdeka hal ini sudah tidak digunakan lagi, tidak dimaknai lagi, tidak digunakan lagi, tetapi pengetahuan dasar soal ini menjadi penting adanya. Nah, mari kita lihat sebenarnya bagaimana pengetahuan faktual itu kita pahami. Ketika kita memahami pengetahuan faktual, itu mengandung makna adalah pengetahuan yang sangat detail dan spesifik. Contoh, fakta bisa berupa kejadian atau peristiwa yang dapat dilihat, didengar, dibaca, dan diraba. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara menghadirkan pembelajaran materi yang menuntut siswa untuk memahami fakta, maka itu menjadi sangat penting adanya. Sebab pengetahuan faktual harus dihadirkan. Dan pengetahuan faktual itu tentunya yang bisa dinikmati, yang bisa disaksikan oleh panca indera kita, dilihat, didengar, dibaca, atau diraba. Nah, contohnya misalnya pengetahuan faktual itu dalam konferensi pendidikan agama Islam, kita mengenal bukti-bukti bagaimana Islam masuk ke wilayah Indonesia. Misalnya pada perang Rasulullah kita bisa menemukan bukti-bukti fakta bahwa ada pedang Rasulullah, ada pakaian Rasulullah, pakaian perang Rasulullah, ada sandal jepitnya Rasulullah, dan sebagainya. Dan banyak hal menjadi pengetahuan fakta yang kita bisa hadirkan di ruang-ruang kelas dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, ini contoh pengetahuan faktual. Nah, untuk pengetahuan konseptual itu terkait dengan pengetahuan yang sifatnya lebih kompleks. Kemudian dia di sana ada klasifikasi, ada kategori, ada prinsip, dan generalisasi. Nah, kalau ketika kita membelajarkan tentang klasifikasi, kategori, prinsip, dan generalisasi, berarti Anda sedang menghadirkan pengetahuan dalam bentuk konseptual. Nah, mana itu? Kita bisa lihat misalnya prinsip-prinsip perang dalam Islam, jenis-jenis perang dalam Islam, pengertian, prinsip, karakter ulil albab, misalnya sholat, misalnya syarat sah wudhu, dan sebagainya. Semua itu termasuk contoh-contoh yang kita bisa hadirkan secara konseptual di ruang-ruang kelas. Nah, ini contohnya dalam materi topik pendidikan agama Islam. Nah, lalu berikutnya adalah pengetahuan yang sifatnya prosedural. Nah, prosedural itu namanya aja prosedural, ya. Jadi pengetahuan bagaimana melakukan sesuatu itu termasuk langkah-langkah logis, ya. Dalam matematika kita mengenal algoritmanya, bisa. Kemudian yang sifatnya sistematik, teknik, dan metode. Metode penelitian misalnya, nah itu contoh pengetahuan prosedural. Nah, dalam konsep pendidikan agama Islam, apa itu pengetahuan prosedural? Wah, banyak sekali. Tata cara wudhu, oke? Sholat, puasa, zakat, haji, dan umroh, sholat jenazah, teknik perhitungan harta warisan, dan banyak lagi pengetahuan prosedur yang kita hadirkan di ruang-ruang kelas. Tapi ini perlu kita pahami, ya. Berikutnya, pengetahuan metakognitif. Nah, pengetahuan metakognitif itu adalah namanya saja metakognisi. Jadi berbagai macam kognisi pengetahuan dan memahami, dan dia melakukan suatu tindakan berdasarkan informasi dan pengetahuan yang dia pahami. Jadi atas dasar itu dia bisa menetapkan keputusan tentang sesuatu. Dan ini kita harapkan. High order thinking skill adalah siswa bisa mengambil, peserta didik bisa mengambil keputusan terhadap sebuah permasalahan atas informasi dan pengetahuan kita sendiri. Tidak salah misalnya pada HOTS, misalnya pembelajaran HOTS, kita model pembelajarannya lebih diarahkan pada problem based learning atau project based learning atau differential learning. Itu lebih, karena itu lebih menggairahkan, memantik kemampuan metakognitif peserta didik kita. Nah, ini misalnya pengetahuan metakognitif, keputusan atas problem sosial yang berkaitan dengan fikih misalnya, dan dia bisa mencari referensi banyak. Dan misalnya dia bisa menemukan identifikasi ayat-ayat hadis toleransi beragama, lalu bisa melakukan analisis, mengambil keputusan terhadap problem-problem sosial kemasyarakatan. Nah, tentunya
tentunya berdasarkan kaidah fikih. Nah, lalu bagaimana keterkaitan dimensi proses kognitif dan dimensi pembelajaran itu? Nah, mari kita lihat ya. Nah, dalam dimensi pengetahuan dan pembelajaran itu kita bisa melihat misalnya dimensi kognitif pengetahuan misalnya pada materi sholat fikih ya, misalnya pada kelas 7 MTS. Nah, pengetahuan faktual misalnya sebutkan syarat wajib syarat wajib sholat, memahaminya, jelaskan, kategorikan. Kemudian kognitifnya menganalisis telaah, mengevaluasi, bandingkan, mencipta, membuat life story. Banyak nih contoh-contohnya ya. Ini pada level dimensi pengetahuan faktual. Nah, pada dimensi pengetahuan konseptual juga ada, sebutkan pengertian sholat, uraikan hakikat sholat, terjemahkan, menelaah, meresume, tuliskan kembali awal perintah sholat. Nah, ini pada pengetahuan prosedural juga ada. Pada dimensi C1 sampai C6, sebutkan, uraikan, demonstrasikan, menelaah urutan sholat, bandingkan, merancang. Dan terakhir metakognisi, membuat lagu urutan sholat, menetapkan strategi, bandingkan, membandingkan, menelaah, membuat satu. Anda bisa, Bapak Ibu bisa memilih kata-kata kerja operasional yang kita sudah bahas tadi untuk kemudian kita masukkan dalam analisis kesesuaian antara tagihan dimensi level kognitifnya dan dimensi pengetahuannya. Nah, tentunya pemilihan kata-kata kerja operasional KKO-nya itu harus memperhatikan apa capaian pembelajaran yang akan kita raih. Lihat materinya, cakupan kedalaman materinya sampai di mana, lalu tentunya jenjang pendidikannya, dan terutama adalah karakteristik serta didik. Bukankah pada awal pembelajaran kita melakukan tes diagnostik, baik itu kognitif maupun non-kognitif? Disitulah pentingnya pemilihan kata-kata kerja operasional dalam dimensi kognitif dan level kognitif dan dimensi pengetahuan itu kita butuhkan. Ayo, mari kita latihan. Ayo, mana kompetensi dasarmu, mana tujuan pembelajaranmu, lalu kita identifikasi level kognitif itu, dan di mana dimensi pengetahuan, lalu ingat, cermati pula kata kerja operasionalnya. Ayo, mari kita lihat kompetensi dasar Anda, mata pelajaran saudara, lalu ayo kita identifikasi kata-kata kerja operasional mana yang perlu untuk kita jadikan, kita pilih agar terjadi keserasian, agar tujuan pembelajaran kita bisa tercapai dengan baik sesuai dengan dimensi kognitif dan level dimensi pengetahuan dan level kognitif. Mari kita latihan. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kekurangan salah, dan terima kasih atas segala kritik, saran dan perbaikannya. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.